Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan minggu ke-11 itu bab tentang bioteknologi kesehatan. Jadi, sebenarnya ini tidak, jauh dari bahasan kita minggu kemarin yaitu bioteknologi hewan, karena di sini, nanti akan juga dibahas mengapa kita, menggunakan hewan-hewan coba dalam bioteknologi kesehatan, ya. Oke, ini adalah, poin yang harus dipelajari pada minggu ini. Yang pertama ada, kemampuan biologi molekuler. Jadi the power of, molecular biology ya. Jadi bagaimana dengan kita mempelajari biologi molekuler itu kita bisa mendeteksi, dan membuat diagnostik pada kondisi penyakit di manusia, ya. Nah, terus kemudian ada produk-produk medis dan aplikasi bioteknologi dalam bioteknologi kesehatan ya. Nah, terus kemudian ada sekilas tentang terapi gen dan selanjutnya ada potensi regeneratif medicine ya. Nah, yang kelima ini berhubungan erat dengan materi di awal-awal sebelum UTS ya. Jadi ada Human Genome Project. Nah, bagaimana Human Genome Project ini dia memiliki impact ke pengembangan bioteknologi kesehatan, ya. Oke, seperti yang kalian pelajari kemarin bahwa model-model penyakit di manusia itu kebanyakan atau pada umumnya dia menggunakan hewan coba gitu atau organisme model gitu ya. Organisme model karena, pada organisme model tersebut dia juga bisa, ditemui penyakit yang sama dengan di manusia. Nah, seperti yang dijelaskan minggu kemarin juga, dengan kita menggunakan, model-model atau hewan model atau model organisme itu bisa, mmm meningkatkan keamanan dalam studi praklinis, jadi tidak langsung ke manusia, gitu ya. Nah, terus kemudian, ini etiknya adalah kita itu tidak bisa memanipulasi genetika manusia langsung, secara langsung gitu ya. Untuk eksperimental itu dilarang gitu, makanya, lebih banyak digunakan organisme model gitu ya. Nah, terus kemudian yang ini juga udah disebutkan di minggu kemarin bahwa, banyak gen dalam spesies yang berbeda itu telah terbukti mirip ya. Jadi, yang minggu kemarin dibahas itu bisa terapi, cross species gitu ya. Nah ini, DNA-DNA yang mirip tersebut disebut dengan, DNA homolog ya, DNA homolog. Oke, nah ini contohnya tikus yang sering kita, gunakan gitu ya untuk deteksi atau untuk, eksperimental penyakit yang berhubungan dengan manusia. Nah ini contohnya, nah ada tikus normal sama ada tikus diabetes gitu ya. Jadi nanti dengan kita mempelajari, tikus yang diabetes ini, apa sebenarnya fisiologi yang terjadi, bagaimana treatment-nya gitu ya, bagaimana menemukan suatu perawatan yang tepat untuk penyakit-penyakit tersebut di manusia, ya. Oke, nah, yang pertama kita bahas tentang biomarker ya. Jadi biomarker itu apa sebenarnya? Jadi biomarker itu dia, bisa kita gunakan untuk deteksi suatu penyakit, ya. Nah, deteksi dini suatu penyakit itu kenapa penting? Karena dia itu bisa memberikan informasi ya mengenai bagaimana pengobatan yang terbaik dan bagaimana meningkatkan peluang bertahan hidup, gitu ya. Nah, dengan alat diagnostik yang tepat gitu ya, kita itu bisa mendeteksi hampir semua penyakit sebelum dia getting worse, sebelum dia tambah parah gitu ya. Jadi kita deteksi dini. Nah, itu gunanya alat-alat diagnostik ya. Nah, sama halnya seperti sekarang ya contohnya lagi-lagi Covid gitu ya. Kalau misalnya alat deteksinya dia tidak akurat gitu ya, meskipun
hasilnya ternyata negatif gitu, tapi ternyata setelah dicek lagi positif gitu. Nah, makanya kenapa alat diagnostik ini penting untuk deteksi dini suatu penyakit supaya dia tidak semakin parah gitu ya. Nah, dalam dalam usaha diagnostik ini ada namanya biomarker gitu ya, biomarker atau penanda gitu ya. Jadi dia adalah suatu penanda. Nah, biasanya biomarker ini dia berupa protein yang dia itu diproduksi oleh jaringan yang sakit. Misalnya, sel kanker, dia itu memiliki biomarker yang khusus ya. Jadi dia akan diproduksi oleh jaringan yang sakit atau sebenarnya dia itu sudah diproduksi, cuma protein itu atau si biomarker itu dia akan meningkat produksinya ketika jaringan itu sakit. Nah, gitu ya. Contohnya di sini ada di kanker prostat. Jadi kanker prostat itu dia selnya bisa menghasilkan ini, PSA, prostat specific antigen ya. Jadi dia memang khusus diproduksi di sel-sel kanker prostat sehingga dengan adanya biomarker ini kita akan bisa mendeteksi, loh kok ada PSA. Nah, berarti dia diindikasikan menderita penyakit kanker prostat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi biomarker itu powerful-nya di situ ya. Dia bisa untuk mendeteksi pada tahap awal, tuh ya. Oke, nah beberapa deteksi itu juga digunakan untuk mendeteksi penyakit-penyakit genetik. Misalnya, kita ingin menguji kelainan pada kromosom, tapi bayinya belum lahir, nggak apa-apa, itu bisa dilakukan ya dengan cara amniosentesis. Nah, jadi ketika janin umur 16 minggu ya, nah itu diambil sampel cairan ketubannya. Nah, dengan diambil cairan ketuban, nanti dibuat karyotype. Karyotype itu dia susunan-susunan kromosom gitu ya. Nah, mungkin di genetika kalian sudah belajar itu membuat karyotype kan ya. Nah, sebagaimana susunan kromosomnya, kalau semisal kromosomnya kita bandingkan dengan kromosom normal itu sama, berarti dia normal. Kalau mungkin itu terjadi abnormalitas, berarti dia ada kemungkinan kelainan kromosom ya. Ada juga chronic villus sampling ya atau CVS. Nah, CVS ini ketika janin umur 8 sampai 10 minggu. Jadi dia mengambil vili-vili yang ada di plasentanya. Nah, jadi di plasentanya dia diambil, kemudian dibuat karyotype juga, dibuat susunan kromosomnya gitu ya, susunan kromosomnya. Tuh. Nah, ini lebih detailnya ya. Jadi ini yang CVS ini ya. Jadi fili-fili yang ada di plasentanya ini diambil. Nah, setelah diambil kemudian disusun nih kromosomnya, kromosom 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ternyata ini di sini pada kromosom 21 kok dia ada 3. Seharusnya kan cuma ada 2 ya, ada sepasang. Nah, ini ada 3 kromosom. Nah, berarti dia menderita kelainan genetik trisomi pada kromosom 21. Nah, sindrom apa nih? Sindrom Down ya kalau nggak salah. Nah, itu ini kalau misalnya yang CVS. Nah, tadi yang amniosentesis ini diambil dari cairan air ketuban ya, cairan amnionnya. Nah, diambil terus kemudian dia deteksi juga dibikin karyotype-nya. Jadi apakah ada kelainan atau tidak pada bayi yang dikandung si ibu itu gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu bayinya lahir gitu ya. Sebelum bayinya lahir sudah bisa dideteksi kelainan genetiknya, kelainan pada kromosom gitu ya. Oke, nah selain tadi ada amniosentesis, ada CVS, ada juga namanya fish. Nah, fish di sini bukan ikan ya, tapi dia fluorescence in situ hybridization.
Nah, jadi dia karyotype-nya, jadi pembuatan susunan kromosom tadi, dia itu menggunakan penanda atau fluoresen ini, gitu ya. Jadi nanti dia akan menyala di bagian tertentu. Nah, FISH ini dia paling sering digunakan untuk mengidentifikasi kromosom yang hilang atau adanya kromosom ekstra ya, jadi kelebihan kromosom gitu ya. Nah, tapi dia akan lebih mudah atau lebih efektif untuk mendeteksi kromosom yang rusak, gitu ya. Jadi misalnya di sini ada kromosom, nah dia ujungnya ini rusak. Nah, ujungnya ini rusak. Nah, maka itu bisa dideteksi dengan FISH ini, dengan metode FISH ini ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini normal, ini normalnya. Nah, ini pada orang leukemia. Nah, jadi pada orang leukemia di sini terjadi pertukaran ujung kromosomnya, ya, terjadi pertukaran DNA-nya. Jadi seharusnya ini merah semua ya. Nah, ini kok putih ujungnya. Nah, ini ujungnya seharusnya putih tapi merah ya, antara kromosom 9 dan kromosom 22. Nah, kalau misalnya dilihat itu bisa seperti ini ya. Jadi dia bisa menyala pada ujungnya. Ya, menyala pada ujungnya. Nah, ini. Jadi dia akan kelihatan penandanya akan menyala karena dia menggunakan fluorescence, ya. Oke. Nah, selain tadi dengan FISH. Nah, biasanya penyakit genetik itu dia juga disebabkan salah satunya oleh mutasi gen yang spesifik. Nah, mutasi gen spesifik ini kita bisa deteksi dengan RFLP. Ya, RFLP itu singkatan dari pernah saya singgung dulu ya di awal-awal. RFLP ya, dengan cara melihat polimorfismenya ya, dia dengan cara polimorfisme ya, dilihat polimorfismenya. Oke. Nah, ada juga alel spesifik oligonukleotide ya, jadi pakai ASO yang mana dia itu mendeteksi perubahan nukleotida tunggal. Jadi contohnya misalnya pada sickle cell anemia ya. Sickle cell anemia itu kan disebabkan oleh gen tunggal ya. Gen tunggal sehingga dia itu bisa dideteksi dengan teknik atau metode ASO ini, gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya di sini genotipenya kalau yang normal adalah AA, AS, SS gitu ya, genotype normalnya. Nah, kalau mutan di sini kita lihat urutan DNA-nya di sini seharusnya A ya, tapi di sini berubah menjadi T. Ya, berubah menjadi T ya, sehingga kalau kalian lihat genotipenya berubah ya. Nah, dengan adanya perubahan ini kita bisa tahu nih bahwa dia itu mengalami kelainan genetik dan tadi bisa dideteksi salah satunya dengan ASO atau dengan RFLP ya. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya masih deteksi penyakit genetik. Nah, jadi kita bisa mendeteksi juga dengan SNP. Nah, ini kalian pelajari di Bioinfo ya, bagaimana kita itu melihat SNP tadi gitu ya. Jadi SNP itu adalah single nucleotide polymorphism ya, yang mana setiap orang juga pasti punya SNP gitu ya. SNP ini ya dengan adanya polimorfisme nukleotida tunggal ini ya dia itu bisa membentuk variasi genetik gitu ya. Jadi kenapa kita itu seperti biasa contohnya misalnya kulit kita ya sawo matang, sawo mentah, sawo busuk gitu ya misalnya atau rambut, ada yang lurus, keriting ya, keriting kecil, keriting besar gitu, keriting emi gitu ya. Nah, itu
karena ada variasi genetik ya, variasi genetik. Satu variasi genetik aja itu bisa menyebabkan perbedaan di antara manusia, gitu ya. Nah, jika ada perubahan pada SNP ini di suatu urutan gen, dia itu bisa menyebabkan perubahan struktur protein. Ada juga yang dia tidak menyebabkan struktur proteinnya berubah, gitu ya. Nah, perubahan pada struktur protein ini dia bisa mengakibatkan suatu penyakit, ya, suatu penyakit. Ya, yang mana dia dengan adanya perubahan tadi ya, dengan adanya SNP tadi dan merubah proteinnya, maka nanti dia akan terjadi perubahan sifat gitu ya, perubahan beberapa sifat gitu. Nah, jadi dengan adanya SNP ini kita juga bisa mendeteksi kerentanan ya. Jadi kalau orang punya SNP misalnya dia punya SNP F besar, F kecil, ini genotipe deh ya, genotipe salah. Ya, jadi misalnya kayak tadi A A T T C C. Nah, jadi di sini dia jadi berubah A A T G ya, jadi T jadi G. Nah, itu kalau misalnya punya SNP ini, kita bisa menghubungkan dengan kerentanan-kerentanan terhadap suatu penyakit tertentu. Misalnya stroke, diabetes, kanker, atau penyakit jantung gitu ya. Bahkan, kita itu bisa mendeteksi atau, menghubungkan adanya SNP tersebut dengan penyakit perilaku dan emosi, gitu ya. Jadi, SNP itu bisa sampai dihubungkan ke kerentanan terhadap suatu penyakit gitu ya, karena adanya tadi variasi genetik gitu ya. Nah, ini selanjutnya ini juga yang powerful untuk mendeteksi penyakit genetik ya. Ada namanya DNA microarray ya. Nah, DNA microarray ini contohnya eh, kalian bisa lihat ya. Jadi ini adalah mikroarray setelah dia diberi sel-sel gitu ya. Jadi semakin terang warnanya, maka ekspresi gennya itu semakin tinggi. Ya, jadi di sini dia mendeteksi eh, ribuan gen gitu ya, jadi banyak banget. Sehingga kita itu bisa tahu, misalnya ini kita bandingkan ya, ini misalnya pada orang normal polanya gini, nggak ada merah-merahnya. Nah, setelah orang sakit, nah ternyata polanya berbeda. Nah, jadi makanya dengan adanya DNA microarray ini, kita itu bisa menyatakan pola gen. Nah, pola gen pada pasien. Jadi ketika dia itu sakit, maka gen-gen apa saja yang dia itu terekspresinya banyak. Ya, atau bahkan di sini nanti ada biomarker-biomarker tertentu. Nah, gitu ya. Jadi dengan microarray ini kita bisa tahu pola, ya, pola gennya. Ya, tapi ini sangat mahal gitu ya, analisisnya sangat mahal tuh, ya. Nah, mungkin nanti bisa nih suatu saat ya kalau nanti dana penelitian di Indonesia banyak gitu ya, nanti membandingkan nih kolagen antara orang yang belum kena COVID gitu ya, sama orang yang udah pernah COVID. Nah, itu bagaimana? Orang yang kena COVID sembuh. Nah, jadi pola ekspresi gennya seperti apa gitu ya, meskipun nanti juga bisa dilihat dari sistem imun, antibodinya gitu ya. Tapi akan menarik itu dilihat bagaimana pola ekspresi gennya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu produk medis dan aplikasi bioteknologi. Nah, salah satu aplikasi dalam bioteknologi kesehatan itu adalah kita nantinya diharapkan bisa mengembangkan obat baru, gitu ya, penemuan-penemuan obat, ya, dan metode baru untuk treatment untuk perawatan sebuah penyakit. Nah, jadi diharapkan produk-produk medis itu atau aplikasi-aplikasi bioteknologi itu ya, itu bisa menghasilkan 2 poin ini, ya, menghasilkan 2 poin ini. Nah, kita
ke yang paling sering dibahas ya, yang sampai sekarang masih akan terus dikembangkan gitu ya, tentang sel kanker. Nah, yang perlu kita ketahui dari sel kanker itu di sini ya, ada 2 poin dulu. Ada namanya onkogen ya, onkogen dan ada tumor supresor gen ya. Jadi kalau onkogen ini adalah gen-gen yang dia itu akan terlibat pada pertumbuhan kanker ya. Jadi ini gen-gennya memang khusus terlibat pertumbuhan kanker gitu ya. Dan kita punya gitu ya. Nah, kita punya, tapi pertanyaannya apakah dia itu muncul atau tidak, terekspresi atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak terekspresi ya nggak akan muncul kanker, gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang kedua gen penekan tumor atau gen tumor suppressor genes ya, yang mana dia itu akan menghasilkan suatu protein ya yang akan memeriksa menghambat pembentukan sel kanker. Nah, sekarang kalian logikakan ya, misalnya onkogennya aktif ya, tumor supresor gennya itu termutasi sehingga dia tidak aktif. Nah, ini adalah kondisi yang dia itu nanti bisa memicu kanker. Nah, makanya penelitian pada 2 poin ini itu sangat penting untuk nantinya pengobatan kanker atau terapi-terapi kanker. Nah, seperti itu ya. Oke, nah dengan adanya bioteknologi kesehatan, kita itu bisa mengembangkan juga yang namanya farmakogenomik. Nah, farmasi ya, farmako berarti hubungannya dengan obat-obatan dong. Iya, ya. Jadi kalau genomik, oh berarti hubungannya sama genom gitu. Apakah obatnya bentuknya genom? Bukan. Yang dimaksud farmakogenomik adalah kita itu merancang pengobatan khusus. Ya, pengobatan khusus seperti apa? Pengobatannya sesuai dengan genetik spesifik pasien. Ya, misalnya nih, genetik saya dan kalian beda, maka obat kita akan beda. Nah, jadi seperti itu. Karena kenapa? Individu-individu itu bisa bereaksi yang berbeda dengan obat yang sama. Nah, hal ini karena apa? Karena kita itu punya polimorfisme ya, punya keanekaragaman genetik ya, punya keragaman genetik yang sangat banyak ya. Sehingga belum tentu obat A itu bisa digunakan untuk orang A. Ya, bisa untuk orang A, B, C gitu ya. Nah, padahal A, B, C ini dia genetiknya beda ya, makanya kenapa biasanya obat itu juga reaksinya beda-beda antar individu. Dan misalnya reaksinya sama-sama ini nih, sama-sama menyembuhkan. Nah, sama-sama menyembuhkan apakah dia itu efektif? Apakah tidak ada efek sampingnya? Ya, jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan di dunia perobatan ini ya, gitu ya. Makanya mulai sekarang tuh dikembangkan nih dengan farmakogenomik. Jadi nanti orang dengan profil genetik X misalnya, dia obatnya harus X. Nah, profil genetik Y, obatnya harus Y. Jadi akan beda-beda treatment obatnya sesuai dengan profil genetik seseorang itu. Ya, jadi tidak disamaratakan. Nah, itu farmakogenomik. Ini menarik sekali nih. Jadi masih sangat baru untuk dikembangkan ya. Tuh. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Ini contohnya adalah pada kemampuan manusia untuk memetabolisme obat. Ya, jadi metabolisme obat pada orang leukemia. Nah, ini dia tidak punya mutasi nih, yang orang pertama, kelompok orang pertama. Kelompok orang kedua, dia punya mutasi. Nah, ini ditandai sama kotak ini ya. Dia punya mutasi. Sehingga dia itu pakai dosis yang normal. Nah, ini dia punya 2 mutasinya. Nah, jadi dia itu
dosisnya lebih sedikit. Karena kenapa? Karena dia itu slow metabolisme, ya, metabolizer obatnya dia slow, gitu ya. Jadi dengan adanya SNP, ini nih dipelajari di SNP ya, pelajari SNP. Nah, jadi adanya SNP, ada mutasi di sini gitu ya, ada mutasi di kromosomnya, itu dia akan menyebabkan orang itu dia ada fast ya, ada fast metabolism, ada intermediate ya, ada intermediate dan ada slow metabolism, dan ini tuh masing-masing beda ya, genotipenya masing-masing beda. Nah, kemarin itu saya pernah melakukan penelitian ini waktu jadi asisten peneliti ya di FK4. Nah, antara orang yang kena TB, ada diabetes, itu kita periksa nih bagaimana profil genetiknya dia. Nah, apakah dia fast, intermediate, atau slow. Nah, jadi nanti dilihat nih profil genetiknya. Nah, setelah tahu profil genetiknya, maka nanti kita hubungkan dengan pemberian dosis obat. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah langkah awal untuk tadi farmakogenomik, untuk personalized medicine. Nah, gitu ya. Jadi nanti akan terjadi beda-beda gitu ya. Oke, nah tadi sudah membicarakan tentang bagaimana kita itu merancang obat untuk setiap individu. Nah, sekarang masing-masing individu itu kan berbeda ya dalam dia itu menerima obat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita itu bisa meningkatkan pemberian obat sehingga obatnya itu bisa maksimal diterima oleh tubuh gitu ya, diterima oleh tubuh dan sehingga dia itu memiliki efek yang kita harapkan gitu ya. Jadi teman-teman farmasi itu mungkin dia akan belajar nih bagaimana kelarutan obat gitu ya. Kalau obat yang langsung larut itu seperti apa? Kalau misalnya dibuat dia itu agak lama kelarutannya itu seperti apa gitu ya. Pemecahan obat, eliminasinya seperti apa, itu dipelajari oleh teman-teman farmasi. Nah, ini sekarang kita belajar dari segi bioteknologi kesehatannya ya. Bagaimana mendeliver obat-obatan itu gitu ya supaya dia itu maksimal pencapaiannya atau dia itu tepat ke sasaran yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini pertama ada namanya mikrosfer. Nah, mikrosfer ini merupakan partikel kecil ya, dia partikel gitu ya, yang dia dalamnya itu isinya obat ya. Nah, partikel ini dia tersusun oleh lipid ya, tersusun oleh senyawa yang mirip lipid yang ada di membran sel ya. Nah, bagaimana cara pengadministrasiannya gitu ya, bagaimana cara memasukkan si obatnya itu bisa disemprotkan ke hidung ya, biasanya pada pasien-pasien kanker paru-paru atau penyakit pernafasan gitu ya. Nah, itu jadi bisa disemprotkan saking kecilnya karena dia mikro ya, mikro. Nah, ini ya, nanti di belakang ada gambarnya. Nah, terus kemudian, nah tadi udah mikro nih, sekarang lebih kecil lagi. Ada namanya nanoteknologi. Ya, kita tahu bahwa nano itu adalah 1 miliar meter. Ya, 1 miliar meter. Jadi kalian bayangkan ya, 1 nanometer sama dengan 1 miliar itu berapa nolnya? 9 ya. Nah, nggak kebayang ini berapa ini ya, nah, meter. 1 miliar meter. Nah, ini ya, jadi segini ya. Oke. Nah, dengan adanya penelitian nanotek ini, dia itu bisa kita gunakan untuk apa? Membangun dan memanipulasi struktur pada skala nanometer. Jadi lebih kecil lagi dari mikro tadi. Nah, sehingga di sini kita bisa mengembangkan ini ya, nanomedicine gitu ya. Jadi ya bukan kita, maksudnya nantinya untuk kedepannya bikin nanomedicine ya, nanomedicine yang mana dia itu merupakan aplikasi dari nanoteknologi untuk meningkatkan kesehatan manusia.
gitu ya. Misalnya ada aplikasi Nano ini ya, aplikasi Nano untuk memantau tekanan darah, kadar oksigen darah, konsentrasi hormon gitu ya. Nah, kemudian ada juga treatment-treatment arteri yang tersumbat gitu ya, itu pakai partikel nano atau mendeteksi dan menghilangkan sel kanker, itu pakai partikel nano. Gitu ya. Jadi dia itu bisa jadi ini ya, smart medicine ya, obat pintar, ini smartphone ya. Kalau ini mas smart medicine gitu ya. Jadi semacam obat pintar yang dia itu akan bisa mencari sekaligus menargetkan sel-sel tertentu. Ya, jadi nanti spesifik. Dia akan langsung ke sel tujuan. Nah, itu ya, jadi menariknya tuh kayak gitu. Nah, tapi sebelum dipergunakan ke manusia, seperti biasa, ada pemodelannya dulu, ya, teman-teman informatika, teman-teman matematika, bikin algoritmanya dulu, bikin pemodelannya dulu, apakah ini udah bisa berikatan, bisa berinteraksi atau tidak. Nah, baru nanti orang-orang biologi nyoba, baru orang-orang farmasi bikin formulasi obatnya gitu lah. Jadi sangat multidisipliner gitu ya, tidak hanya berdiri sendiri gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini adalah kita menggunakan nanoteknologi yang mana ini isinya itu lipid-lipid ya, seperti penyusun membran kita. Jadi nanti dia akan berikatan dengan bagian sel kita gitu ya. Ini contohnya sel kanker. Setelah berikatan maka nanti dia akan langsung masuk ya. Dia nanti kan awalnya gini. Nah, setelah berikatan gini, dia nanti akan masuk gini. Nah, oke. Nah, jadi kayak gini ya. Setelah masuk nanti di dalam itu dia akan pecah, maksudnya dia akan mengeluarkan partikel-partikel obatnya itu ya. Nah, ini obat-obatnya ini dia akan dikeluarkan. Ini chemotherapy drugs ya. Jadi dengan nanti eh, deliver atau pengadministrasian obat dengan nanoteknologi ini jadi lebih on target gitu ya. Jadi targetnya akan tepat sehingga hanya sel-sel kanker aja yang nanti akan ditargetkan gitu ya, sel normal enggak. Nah, selama ini kan kemoterapi itu kalau misalnya yang kita lihat penyinaran gitu ya, kita tahu kalau penyinaran itu sel normalnya dia juga ikut kena gitu ya. Nah, tapi kalau dengan ini kita bisa menargetkan khusus hanya pada sel yang sakit.